A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakatan thayyibatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Hadirin hadirat pemirsa media Persatuan Channel yang berbahagia, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan iman takwa kita, tingkatkan kebaktian kita, zikir kita, kekhusyuan kita, kerendahan hati kita, kerelaan hati kita untuk selalu, setiap saat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memperjuangkan agama, memperjuangkan negara, nusa dan bangsa, untuk selalu menghidupkan iman dan takwa. Allah lah Tuhan kita, Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita banyak sekali rezeki, kesehatan, kesempatan. Kita berbuat siapkan negeri akhirat kita, tempat akhirat kita. Itu mari kami mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan, selalu kita bacakan dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat ini merupakan tanda cinta kita kepada beliau, kepada Rasulullah SAW yang telah berjuang menegakkan Islam, menyebarkan Islam, telah mengajarkan kepada kita agama Islam, sehingga kita paham, kita mengerti agama Islam, kita mengerti bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengerti bagaimana cara kita hidup di dunia ini. Hadirin pemirsa media Persatuan Channel yang berbahagia, untuk mengisi waktu karena saat ini kita dilanda oleh musibah, kita diuji, kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bencana, puting-beliung, banjir, gempa bumi, dan saat ini virus corona yang telah menghampiri kita. Untuk itu kami mengajak untuk mengingat kembali ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mencoba, berusaha, kita merujuk ke al-hadis, ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita mengingat ajaran para sahabat, para tabi'in, para pejuang, para aulia, para asfiya, para atqiya, para syuhada, para ulama, imam yang telah mengajarkan kepada kita. Begitu juga khususnya kepada warga Nahdlatul Wathon
Mari kita mengingat guru besar kita Al-Maghfur pahlawan nasional Maulana Syekh Dr. Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kami bahas itu buku kami berjudul Mutiara Tindak Tutur Pahlawan Nasional Dr. Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Topik kali ini adalah keyakinan, kecintaan, kesenangan dan kepujian guru besar kita Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau mengatakan, aku sangat mencintai keluarga dan murid-muridku yang setia, sehingga aku banyak membuat sholawat. Yang kedua, beliau mengatakan, aku sangat senang jika ada yang lebih alim dari aku. Beliau juga mengatakan, saya amat yakin sekali terhadap diri sendiri, kedua orang tuaku, lebih-lebih ibuku yakin 100% terhadapku. Beliau juga mengatakan, bagaimanapun kananku terhadap muridku yang abituren maupun bukan abituren, tapi kalau ia terjun kepada fulus uang, walaupun sedikit rasa turun di hatiku, saya kasihan kepadanya. Beliau juga mengatakan, aku sangat senang mendoakan orang yang sudah belajar padaku. Oleh sebab itu, bantu aku dengan mendoakan dirimu sendiri. Beliau juga mengatakan, aku sangat senang seandainya ada muridku yang alim saleh, karena kita juga memperoleh pahala selain untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Beliau juga mengatakan, aku seolah-olah mau menari atas segala kebaikan ibuku. Beliau juga mengatakan, mudah-mudahan kita semua masuk surga dengan Islam. Hadirin pemirsa media Persatuan Channel yang berbahagia, satu persatu kita mengingat, kita membahas kembali apa yang beliau telah sampaikan. Beliau berkata, aku sangat mencintai keluarga dan murid-muridku yang setia, sehingga aku banyak membuat sholawat. Dari sini kita memahami bahwa guru besar kita Bapak Maulana Syekh sangat mencintai keluarga beliau, sangat mencintai murid-murid beliau. Namun di sini sekaligus beliau memberikan syarat, yaitu keluarga yang setia, keluarga yang taat berbakti, dan murid-murid beliau yang setia, yang mengiring beliau dari dunia sampai akhir. Beliau membuktikan kecintaan beliau dengan banyak membuat sholawat. Kita mengenal banyak sholawat-sholawat yang beliau telah tulis, terutama yang telah terkumpul di buku Hizib Nahdlatul Wathon. Kita juga mengenal beliau telah mengarang Hizib Nahdlatul Wathon, itu tarekat terakhir, tarekat yang menurut beliau direstui, diizinkan, diridhoi lewat bisyarah naumiyah beliau oleh Nabi Al-Wahidi. Mengenai hal ini nanti kita sampaikan di pembahasan berikutnya. Beliau juga telah
menulis banyak sekali, terutama di wirid khusus. Ada sholawat Nahdlatul, sholawat Nahdlatul Wathon, dan begitu pula sholawat-sholawat yang beliau kutip dari para imam, para aulia, para ulama. Beliau juga mengutip dari Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana tercantum di dalam hizib Nahdlatul Wathon. Ini semua merupakan kecintaan beliau terhadap kita semua sebagai anak cucu, sebagai murid, abiturien, pecinta, warga Nahdlatul Wathon, dan seluruh umat muslim di dunia. Kita betul-betul mencintai beliau, setia kepada beliau, maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sholawat-sholawat yang telah beliau karang itu. Logikanya adalah ketika beliau mencintai kita, maka otomatis kita juga harus mencintai beliau, harus setia kepada beliau. Makna setia adalah yaitu selalu mengikut, selalu menurut, selalu berbakti dan taat terhadap apa saja yang beliau arahkan, terhadap pesan, wasiat, fatwa, dan ajaran-ajaran beliau. Setia artinya berusaha totalitas menjalankan wasiat dan pesan-pesan beliau. Tentunya totalitas di sini dengan makna sesuai dengan bakat, bidang, dan kemampuan kita masing-masing. Beliau juga mengatakan, aku sangat senang jika ada yang lebih alim dariku. Ini adalah kecintaan seorang ulama, seorang guru, seorang orang tua, seorang waliullah, di mana ketika ajaran-ajaran beliau bisa dipahami oleh murid-murid beliau, bisa dimengerti oleh murid-murid beliau, keluarga beliau, itu artinya beliau sangat senang, karena beliau berpikir hanya demi agama, demi tegaknya agama. Inilah harapan seorang ulama. Beliau tidak sombong. Beliau bahkan bersyukur ketika ada murid-murid beliau yang lebih alim. Ini juga merupakan salah satu tantangan kepada kita semua untuk bagaimana belajar rajin, belajar giat untuk berjuang setiap saat. Tentunya kalau kita melihat, kalau kita merenung, kalau kita pandai membaca, tentunya akan sulit bagi kita untuk lebih alim daripada beliau. Karena dari sejarah beliau tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah lesu. Baik pada saat beliau menuntut ilmu di Lombok maupun di Makkah, beliau selalu belajar tekun, tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Setiap saat beliau mutola'ah. Kemudian beliau selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau tamat di madrasah As-Salawiyah, beliau pulang mengamalkan ajaran-ajaran, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah beliau terima dari guru-guru beliau. Beliau menghasilkan banyak karya. Beliau mendirikan madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NWD. Beliau mendirikan madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah NBD. Beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Beliau mendirikan majelis taklim. Di samping tadi doa-doa, solawat-solawat, mirip-mirip yang beliau buat. Ini adalah merupakan tanda kecintaan beliau kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi murid, warga Nahdlatul Wathon dan umat Islam yang setia kepada seorang ulama. Jadi
ketika kita kaji perjalanan beliau dari awal sampai beliau meninggal dunia, sampai akhir hayat beliau, walaupun beliau sangat lanjut usia, beliau tidak pernah mengeluh, tidak pernah lelah, selalu menyampaikan ajaran agama, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan isi kandungan Al-Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan fatwa-fatwa para ulama, para imam. Ini demi tegaknya agama Islam di Nusantara, di muka bumi ini. Beliau juga mengatakan, saya amat yakin sekali terhadap diri sendiri. Kedua orang tuaku, lebih-lebih ibuku, yakin 100% terhadap. Ini artinya bahwa beliau sangat pede, beliau sangat yakin terhadap diri sendiri. Artinya dengan ilmu pengetahuan yang beliau telah terima, dengan ilmu yang telah beliau peroleh, beliau sangat yakin, beliau percaya diri untuk menyampaikan, untuk mengamalkan ajaran-ajaran ilmu-ilmu yang telah pernah beliau terima. Beliau termasuk seorang ulama yang tidak takut menyebut madrasah, tidak takut menegakkan agama, menghidupkan iman dan takwa apapun masalah beliau, apapun tantangan ujiannya. Pede dalam arti di sini adalah berbuat yang terbaik bagi agama, bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Pede di sini artinya bahwa tidak diam melihat kemungkaran. Beliau berani menegakkan kebenaran, berani kulil haqqa walau kana murran. Beliau berani mengatakan kebenaran walaupun pahit. Beliau juga disupport oleh orang tua beliau, terutama ibu beliau. Ibu beliau, orang tua beliau sangat yakin, sangat pede terhadap beliau. Bahkan ibu beliau meninggal di Mekah, mengiringi beliau, menemani beliau dalam menuntut ilmu. Ini artinya bahwa kebanggaan orang tua, keinginan orang tua, cita-cita orang tua, bagaimana anaknya maju, bagaimana anaknya pintar menjadi orang yang saleh, menjadi alim, ini patut kita contohi, terutama kepada kita sebagai orang tua, pada ibu bapak, untuk bagaimana mensupport anak-anaknya, bagaimana mendukung anak-anaknya berikhtiar supaya anak-anaknya sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, dari TK sampai, kalau bahasa hadis, utlubul ilma walau bisunyi, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, sampai di negeri Cina. Jadi di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa orang tua seharusnya mendukung anak-anaknya untuk sekolah, terutama di madrasah agama, terutama untuk menuntut ilmu agama. Bukan saja ilmu umum yang harus dituntut, tetapi yang paling penting dan terpenting adalah menuntut ilmu agama. Karena agama inilah yang bisa menyampaikan kita kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Lagi pula kalau anak-anak kita, keturunan kita menjadi keturunan yang alim, yang soleh, yang berbakti, inilah harapan kita satu-satunya sebagai orang tua, untuk mendapatkan doa, untuk mendapatkan pahala-pahala yang mengalir dari anak cucu kita. Bang, kalau kita nilai dari sisi misalnya kesuksesan dunia, maka ketika anak keturunan kita, na'udzubillah, itu terlena dengan dunia, walaupun kaya menjadi orang yang sukses, namun lupa terhadap orang tua, na'udzubillahi min dzalik, maka apa yang kita dapatkan sebagai orang tua? Kita rugi sebesar-besar rugi. Untuk itu mari kita mengambil suri tauladan dari ibu guru besar kita, Bapak Maulana Syekh, yang selalu mensupport beliau untuk menuntut ilmu. Nah, beliau juga mengatakan di sini, bagaimanapun kangenku terhadap muridku yang abituren,
maupun bukan abituren, tapi kalau ia terjun kepada fulus atau uang, walaupun sedikit, rasa turun di hatiku dan saya kasihan kepadanya. Nah, inilah bahasa beliau. Jadi dari pengalaman beliau bisa menilai siapa musuh beliau, siapa teman beliau, siapa yang membantu beliau dalam berjuang. Uang merupakan segala-galanya, kata orang yang fanatik dunia. Memang uang bisa menyampaikan segala apa yang kita inginkan. Uang bisa menyampaikan apa saja yang menjadi cita-cita kita. Dengan uang kita bisa membeli mobil, membangun rumah, dan apa saja untuk kemewahan dunia. Dan uang juga kalau digunakan positif bisa juga mensupport kita untuk berbuat, untuk melaksanakan perintah Allah, misalnya membangun madrasah, untuk sekolah, untuk menuntut ilmu, membeli buku dan sebagainya. Yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah yaitu apabila tujuan pokok keluarga beliau, anak-anak cucu beliau, murid-murid beliau yang mencintai beliau, warga beliau hanya uang saja, maka di sini kekhawatiran beliau jangan sampai uang itu melupakan tujuan pokok kita, yaitu menegakkan iman dan takwa. Bahkan beliau pernah mengatakan dari Ustaz Marzuki, salah seorang pembantu beliau yang menyaksikan beliau waktu di Gedeng, beliau mengatakan, uang ini doang sak sedak keluargaku, uang kepeng ini doang sak sedak murid-muridku. Kah, injaknya beliau uang, injak. Beliau menginjak-injak uang itu. Di sinilah ketika misalnya kita sebagai warga Nahdlatul Wathon, sebagai umat Islam memiliki uang, jangan kita tertipu dengan uang. Jangan kita tertipu dengan tujuan kita hanya mencari uang. Uang itu kita gunakan untuk beramal, untuk hal-hal yang positif, sehingga uang itu bermanfaat bagi kita. Ketika tujuan kita hanya uang, misalnya memasuki NW, bagaimana beliau jelaskan di wasiat renungan masa, tujuan misalnya tujuan kita masuk di NW hanya kursi pegawai, mencari uang, mencari jabatan, mencari kehormatan, tidak berguna. Kita mendengarkan kisah beliau, kita mendengarkan bahasa beliau, bahwa beliau, kecintaan beliau, kepercayaan beliau menurun, bahkan berkurang. Bahkan tidak ada kepada siapapun di antara kita sebagai warga Nahdlatul Wathon yang tujuan pokok kita hanya pulus-pulus saja, hanya nukut-nukut saja, hanya uang-uang saja. Nah, beliau juga mengatakan, aku sangat senang mendoakan orang yang sudah belajar padaku, oleh sebab itu bantu aku dengan mendoakan dirimu sendiri. Inilah kata seorang ulama, seorang wali, seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mendoakan kita supaya kita menjadi anak cucu, keluarga, abiture, murid, pecinta, warga dan umat Islam, menjadi selamat, menjadi muslim sejati, muslimat sejati, menjadi penerus, menjadi pejuang fisabilillah, menjadi orang yang menegakkan agama Allah, menjadi anjum-anjum Nahdlatul Wathon, menjadi bintang-bintang Nahdlatul Wathon yang mau, yang sudi, yang kuat, yang berani, ikhlas, yakin, ikhlas, istiqomah dalam menegakkan agama,
menghidupkan iman takwa dan memperjuangkan nusa dan bangsa dan tanah air, sehingga beliau mengharapkan kepada kita supaya masyarakat, warga Nahdlatul masyarakat rakyat Indonesia menjadi adil, makmur, merata, aman, tentram, dengan terbentuknya masyarakat, warga yang dipenuhi, yang memiliki iman takwa yang tinggi, hingga ayat Al-Quran yang mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Jadi seandainya warga, rakyat, penduduk kota, penduduk Madinah, penduduk negara itu beriman dan bertakwa, maka niscaya Allah akan membukakan pintu rahmatnya kepada kita semua. Jadi akhir-akhir ini kami kembali membahas musibah dan cobaan yang melanda kita dari 2017, yaitu dari angin puting beliung, dari banjir, dari gempa bumi, tsunami, bahkan sekarang corona. Kenapa ini terjadi? Ini adalah mafhum mukhalafah daripada ayat tadi itu. Ketika rahmat, ketika umat manusia, terutama umat Islam beriman dan bertakwa, niscaya rahmat itu turun. Nah, mafhum mukhalafahnya adalah ketika tidak beriman dan bertakwa, maka bencana-bencana alam ini pasti akan turun. Bahkan kita rasakan saat ini. Inilah sebabnya kenapa bencana alam menimpa kita terus menerus, dari tahun ke tahun berbeda-beda. Maka kalau kita tidak sadar terhadap kejadian-kejadian alam ini, musibah-musibah ini bisa jadi nanti akan bertambah terus menerus. Oleh karena itu beliau ingin dibantu, kata beliau, kerendahan hati beliau, yaitu dengan mendoakan dirimu sendiri, kata beliau. Nah, artinya bahwa beliau sudah terlepas, beliau sudah menyampaikan pengajian-pengajian, wasiat-wasiat, fatwa-fatwa. Nah, ketika kita mau mendoakan diri sendiri, kita mau berusaha mengamalkan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran beliau sebagai orang tua, sebagai guru, sudah dengan kajian analisis beliau, ketika kita beriman dan bertakwa, beramal soleh, berjuang terus-menerus, maka kita akan selamat. Harapan beliau kita menjadi selamat. Bahkan ya sebagaimana beliau mengatakan, semoga mudah-mudahan kita semua masuk surga bighairi hisab. Inilah harapan beliau. Semoga kita masuk surga bighairi hisab. Harapan seorang guru, harapan seorang orang tua, harapan seorang ulama kepada kita semua. Sementara tegaknya iman takwa, jayanya NU dan Islam itu berada di persatuan umat. Ketika warga Nahdlatul tidak mau bersatu, tidak mau kompak utuh, tidak mau tegak teguh pendirian sebagaimana wasiat dan fatwa-fatwa beliau Al-Maghfurullah, guru besar kita Maulana Syekh, maka sudah kita bayangkan, sudah kita rasakan apa yang terjadi. Ketika umat Islam tidak mau bersatu, tidak mau kompak teguh membela agama, maka inilah yang terjadi. Bencana, peringatan selalu melanda kita. Oleh karena itu, mari kita sadar terhadap korelasi yang terjadi saat ini. Jadi ketika umat berpecah belah, maka di situ pasti muncul perdebatan, perbedaan, pertengkaran, perkelahian, yang berarti pula silaturahmi, saling tolong menolong, maaf memaafkan, bantu membantu, saling mengayomi, ya, pemerintah mengayomi rakyatnya, para pemimpin organisasi mengayomi warganya, kemudian masyarakat, rakyat, warga juga
merasa diayomi dan membantu pemerintah, membantu pimpinan-pimpinan untuk menegakkan agama, untuk memajukan negara, tanah air, nusa dan bangsa. Ketika kita tidak mau berpikir tentang hukum kausalitas ini, maka inilah yang akan terjadi. Ketika pertengkaran, perdebatan, perpecahan itu, maka secara otomatis perasaan kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang lemah sekali, yaitu perasaan iri hati, dengki, hasad, suudzon, dendam, itu akan merasuki jiwa kita, akan bersemayam di dalam hati kita, yang akan membuat kita ini lupa, disibukkan dengan kemungkaran, disibukkan dengan suudzon, dendam, akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa terhadap zikrullah, lupa terhadap hal-hal yang memang harus kita perjuangkan, yaitu memperjuangkan agama. Di dalam wasiat beliau mengatakan wajib kompak membela agama. Nah, ketika kita berpecah belah, tidak mau bersama, maka bagaimana kita bisa kompak, bersatu, tegak utuh membela agama? Bagaimana kita bersatu derap, bersatu langkah, sebagaimana beliau katakan di dalam wasiat, dasar selamat. Satu kalimat, bersatu derap, bersatu langkah. Dasar bahaya berpecah belah terkadang bahwa su'ul khatimah. Ini wasiat beliau. Harus kita kaji di sini. Kalau kita mau selamat, maka bersatu kalimat. Wajma kalimatana wa kalimatakum wa alif baina qulubina wa qulubihim ajmain. Harus satu kalimat, satu hati, satu niat, satu visi misi. Kita lalai, kita lupa terhadap kausalitas sosiologi, psikologi masyarakat yang ada kaitannya dengan pergerakan. Ketika ide, visi misi kita berbeda, maka pergerakan kita juga akan berbeda. Maka beliau mengatakan bahaya, dasar bahaya berpecah belah. Harus kita kaji mana bahaya ini adalah berpecah belah. Terkadang membawa su'ul khatimah, kata beliau. Bagaimana kalau seandainya kita meninggal dunia, saudara-saudara pemirsa media Persatuan Channel yang berbahagia, sementara kita masih berpecah belah, sementara kita belum sapaan bersama saudara-saudara kita sendiri. Yang mana dalam hadis disebutkan bahwa tidak boleh kita berpecah sampai 3 hari. Kalau kita laksanakan itu maka 40 hari amal kita tidak diterima. Bagaimana kalau sampai puluhan tahun, sampai 20-an tahun kita berpecah belah, kemudian ajal menjemput kita. Nah, sementara ada tanggungan kita, ada beban kita, belum salaman, belum minta maaf dan memaafkan, belum saling memaafkan, terus kita meninggal dunia. Apa yang kita bawa? Kita bayangkan betapa besar dosa kita. Nah itu jangan sampai kita berpecah belah. Yang beliau mengatakan terkadang basulah khatimah. Sementara beliau di sini mengharapkan kita untuk masuk surga bighairi hisab. Tapi kalau kita tidak husnul khatimah, kita tidak mati di dalam keadaan husnul khatimah, namun sebaliknya su'ul khatimah, nauzubillahi min dzalik, maka apa yang akan terjadi? Oleh karena itu mari kita sadar, kita kembali kepada ajaran agama kita kembali ke Al-Qur'an, Al-Hadis, pada fatwa para ulama, pada guru besar kita, sudah lengkap di dalam wasiat, dalam fatwa, dalam izin, dalam tarekat dan sebagainya, sudah lengkap. Mari kita kembali, apapun masalah. Inilah ajaran agama, ini ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan banyak hal dalam Al-Quran, ibadah, tauhid, sejarah, sebagainya. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran ancaman-ancaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran banyak sekali kisah sejarah-sejarah bagaimana umat yang berpecah belah, umat yang zalim, umat yang senang melakukan kemungkaran, umat yang tidak mau mendengarkan nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka. Lalu dihancurkanlah umat tersebut. Bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana kaum Lut, Nabi Nuh, Nabi Musa dan umat-umat sebelumnya, bagaimana mereka ingkar terhadap
nabi-nabi, para rasul, sehingga dihancur leburkan. Nah, janganlah sampai terjadi seperti ini pada kita, yang kalau kita kaji dari 2017 sampai sekarang, ya, peringatan umum bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan ya, berupa virus corona yang melanda dunia. Nah, ini semua adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang zalim, yang ingkar, yang tidak mau beriman. Kita sebagai umat Islam, mari melalui persatuan, kesatuan, kekompakan, keteguhan pendirian, mari kita step by step, pelan-pelan, persatuan, terutama bersatu dalam menjalankan, dalam menegakkan iman dan takwa, dalam membela agama, membela Nahdlatul Ulama, membela Islam. Letak kejayaan Nahdlatul Ulama dan Islam adalah di persatuan. Terakhir, beliau mengatakan, aku sangat senang seandainya ada muridku yang alim soleh, karena kita juga memperoleh pahala selain untuk dirinya dan untuk orang lain. Ini bahasa di pengajian yang lain, insya Allah nanti kita bahas. Bahwa beliau telah menjelaskan bahwa ketika kita mengajar, ketika kita menyampaikan, membimbing umat, ketika kita menyampaikan kebenaran, kita sebagai guru, sebagai tuan guru, sebagai ulama, mengajarkan ilmu pengetahuan, ketika kita sebagai orang yang saleh mengajak orang berbuat kebaikan, maka kita juga akan mendapatkan pahala 100%. Dia juga misalnya murid kita mengamalkan ajaran pesan-pesan agama yang kita sampaikan, mendapatkan 100%. Orang tuanya juga mendapatkan 100%. Jadi mengalir terus. Inilah yang dijelaskan oleh hadis tersebut, bahwa ketika mati maka ya, terputuslah amal ibadah kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, termasuk ketika kita mengajak menuju persatuan umat, ketika kita mau bersatu mengalah demi agama, demi Islam, demi Nahdlatul kekuatan kita yang tercipta ini, tanpa mengingat sejarah kelam yang hitam putih merahnya pasti ada. Yang namanya kita manusia tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan. Dijelaskan oleh dalam hadis, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap bani Adam itu semuanya berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Dalam agama juga dijelaskan bahwa al-insan makhluk khata', manusia itu tempat salah dan lupa. Saya juga sering menyampaikan bahwa tidak ada yang sempurna, pasti ada kesalahan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwa setiap kita ini tidak luput dari kesalahan. Misalnya kalau kita mampu menghindari kesalahan dalam bentuk zahir, misalnya tidak mengumpat, tidak mengganggu, tidak membunuh orang, mengata-ngatai orang sendiri, belum tentu kita akan bisa selamat dari kesalahan-kesalahan yang batin, misalnya suzon, iri hati, dendam dan sebagainya. Kalau kita bisa selamat dari perbuatan zahir dan batin ini, Imam Ghazali mengatakan belum tentu kita bisa selamat dari kelalaian dalam kemakrifatan. Kata beliau, mungkin maksudnya kemakrifatan di sini ya kita dengar dari guru-guru besar kita, guru-guru kita, masyayikh kita, tuan guru kita, bahwa orang yang marifat itu adalah orang yang selalu menjalankan syariat. Ini bahasanya Bapak Masyayikh, yang hidup matinya menjalankan syariat. Juga di kesempatan lain telah mengatakan bahwa beliau mengatakan, kata orang harus tahu kemanapun aku melangkah, juga aku melihat kekuasaan Allah. Artinya bahwa ini adalah bagaimana kita berusaha selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah Subhanahu wa taala. Bahkan guru besar kita telah mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah itu 12 kata beliau hurufnya, Muhammadur Rasulullah kata beliau 12. Maka kalau kita jumlahkan menjadi 24, janganlah luput dari ingat zikrullah 24 jam. Ini bahasa. Ketika kita lupa, mungkin di sini inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, yaitu kelalaian dalam kemarifatan. Nah, bahkan beliau juga Imam Ghazali telah menyampaikan
hadis Rasulullah SAW yang artinya bahwa aku juga, sabda Rasul, aku juga tidak luput daripada kelalaian. Oleh karena itu aku membaca istighfar 70 kali sehari semalam. Ini hadisnya yang insya Allah nanti akan kita sampaikan pada pembahasan berikutnya. Tapi kesimpulannya di sini bahwa kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia memang butuh nasihat menasihati. Di situ kita akan mendapatkan pahala wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bagaimana kita saling menasihati untuk selalu melakukan kebenaran-kebenaran, menyampaikan kebenaran-kebenaran, melaksanakan kebenaran-kebenaran, dan menetapi selalu istiqomah dalam kesabaran-kesabaran. Nah, ini artinya bahwa mari menyuruh kepada kita semua, kepada warga Nahdlatul, kepada umat Islam ini, amalkan ajaran guru besar kita, Bapak Maulana Syekh, yang menyuruh kita untuk kompak, utuh, tegak pendirian dan bersatu. Sadari bahwa kita ini lemah, dan kita sadari bahwa kita juga memiliki kelebihan masing-masing. Bagaimana guru besar kita Bapak Maulana Syekh menyampaikan, kullu syai'in madiyah, setiap orang itu memiliki kelebihan. Oleh karena itu mari kita hargai kelebihan sesama kita, dan kita memaklumi kelemahan saudara kita, yang akhirnya nanti kita saling melengkapi. Jadi kelemahan, kelebihan itu menyatu, maka akan menjadi sempurna dengan kebersamaan, yaitu bersama-sama, bersatu, tegak teguh, kompak utuh semuanya zaman, wajib kompak membela. Kita kompak membela Nahdlatul, membela Islam, menghidupkan agama, nusa dan bangsa. Karena itu, mari kita berdoa semoga kita menjadi keluar, menjadi pecinta, menjadi murid, menjadi habitur, menjadi warga dan umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, setia kepada Rasulullah SAW, setia kepada para ulama, para awliya, para asfiya, khusus kepada kita, setia kepada guru besar kita, Bapak Maulana Syekh, pahlawan nasional, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan pemirsa media Persatuan yang berbahagia, mari kita kembali bahwa kita semua adalah hamba Allah, kita semua adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Mari kita sampaikan kelebihan-kelebihan, terutama ilmu-ilmu yang pernah kita peroleh, terutama bahasa-bahasa Bapak Maulana Syekh. Mari kita sama-sama diskusikan dan sama-sama saling memperingati. Semoga kita menjadi orang yang setia kepada beliau dengan mengamalkan ajaran-ajaran beliau, dan sehingga doa beliau yang mengatakan mudah-mudahan kita semua masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafal wa ayyid naqdal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wa la hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.